Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan saya memaparkan modul 1.1 aksi nyata oleh saya Siti Rubiatun. Adapun modul ini saya susun berdasarkan ibu fasilitator saya yaitu Ibu Muslikah MPD, kemudian pengajar praktik Ibu Erawati MPD, dan disusun oleh saya sendiri yaitu Siti Rubiatun SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Pertanyaan pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan selalu berfokus pada hasil atau tujuan pembelajaran saja, tanpa mempertimbangkan karakteristik setiap murid. Seharusnya saya lebih memahami karakteristik murid dan melaksanakan evaluasi proses selama pembelajaran, tidak hanya berfokus kepada hasil saja. Seperti menurut filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menyadarkan saya bahwa kita sebagai guru haruslah berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Dengan kata lain, kita tidak hanya berfokus pada hasil, namun juga proses. Sebagai guru, kita juga harus menuntun, memberikan contoh, dan memotivasi murid. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada murid. 2. Melakukan penilaian atau evaluasi selama proses pembelajaran. 3. Menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman, yaitu aksi nyata dan praktik baik yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah pembelajaran dan pengalaman, yaitu pertama, membuat perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, refleksi. Tahap pembelajaran dan pengalaman yang pertama adalah diskusi. Di sini, kegiatan ini saya lakukan dengan berdiskusi bersama rekan sejawat untuk menganalisis kebutuhan siswa. Setelah kami menganalisis, maka saya membuat rencana kegiatan. Kegiatan ini saya lakukan dengan membuat rencana pembelajaran untuk saya laksanakan di dalam kelas. Kemudian setelah saya buat rencana, saya laksanakan. Adapun tahap yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Guru BK membuka dengan salam, kemudian tak lupa membina hubungan baik dengan peserta didik, kemudian memastikan kehadiran siswa, dan juga menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penjelasan langkah-langkah kegiatan. Di sini, saya memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Selain itu, saya juga melakukan kontrak layanan atau kesepakatan belajar, melakukan kegiatan selama 1 jam pelajaran. Di sini, saya menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran atau layanan klasikal. Kemudian, setelah itu, saya mengadakan konsolidasi dan transisi. Di sini, saya mengarahkan peserta didik tentang topik yang akan kita bicarakan atau dibahas. Kemudian, menanyakan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan dan memulai tahap inti. Tahap berikutnya yaitu tahap inti. Di sini, kami atau saya menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik, kemudian menyampaikan informasi, mengorganisir peserta didik ke dalam tim-tim belajar, membantu kerja tim belajar, mengevaluasi, dan memberikan pengakuan atau penghargaan. Kemudian dalam tahap penutup yaitu mengajak peserta didik atau murid membuat kesimpulan terkait dengan materi yang telah diberikan, kemudian memberi penguatan dan juga rencana tindak lanjut, kemudian menetapkan kegiatan lanjutan dan menyampaikan pesan dan harapan, dan yang terakhir yaitu menutup kegiatan dengan mengajak peserta didik bersyukur dan mengakhiri dengan salam. Tak lupa, sebelum dan sesudah pembelajaran saya selalu mengajak peserta didik untuk berdoa. Setelah pembelajaran selesai, saya pun melaksanakan refleksi. Di sini, saya selalu menggunakan refleksi 4F, yaitu penemuan, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dan apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.